Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh saya Norazila, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Dumai. Selamat menyaksikan. Latar belakang aksi nyata adalah untuk membangun budaya positif di sekolah agar siswa merasa aman, dihormati, dan termotivasi dalam belajar serta berinteraksi satu sama lain. Aksi nyata ini bertujuan untuk membangun budaya positif di sekolah, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi, akademik, dan sosial siswa. Tolok ukur pembuatan aksi nyata. Yang pertama, terciptanya lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri murid. Ketiga, murid terlibat aktif dalam menyusun kesepakatan kelas. 4. Murid menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini ya, di awal pembelajaran baru, kita juga berada di kelas baru. Ibu akan menjelaskan sama kamu apa yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Jujur. Iya, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang sama-sama kita pikirkan ya, yang akan kita gunakan untuk kelas kita ini. Menjadilah sebuah keyakinan kelas, suatu keyakinan yang akan kita di luar ataupun di kan. Ada lagi nggak nilai kebajikan yang lain? Banyak nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikan itu adalah sikap-sikap yang baik. Apalagi kita harus sopan. Berarti kita masukkan nilai kebajikannya apa? Sopan santun, berbicara yang sopan. Nah, untuk itu, ibu akan meminta kalian semua untuk menuliskan apa sih nilai keyakinan yang ada di diri kalian masing-masing yang ingin kita terapkan di kelas kita. Jadi ibu akan membagikan satu lembar, kamu tulis yang menurut kamu nilai kebajikan apa yang akan kita. Iya, boleh banyak tanamkan di kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas kita apa? Nanti setelah itu baru akan kita sepakati bersama. Ya. Nilai kebajikan yang akan kita gunakan untuk keyakinan kelas. Boleh lebih dari 1. Semakin banyak semakin bagus.
Menempelkan hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama di dinding kelas agar mudah dilihat oleh semua siswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa, saya kelas 4A. Setelah saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama Bu Ila, saya sangat senang. Membuatkan nilai kebajikan yang akan kami buat di kelas sehingga disepakati dan jadilah keyakinan kelas. Ini adalah video pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri 011 Tanjung Penyembal pada tanggal 21 Juli tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Sudah ada yang mengetahuinya belum? Belum. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya budaya positif itu. Nah, ternyata budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, nilai-nilai keyakinan universal itu apa sih? Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu Bapak Ibu ada yang tahu? Nilai yang baik yang perlu kita yakini, terutama di sekolah kita ini. Kira-kira apa nilai keyakinannya? Yang pertama mungkin bisa kita ketahui bersama, saling menghormati mungkin. Ada lagi selain saling menghormati? Sopan santun. Iya, sopan santun. Ada lagi Ibu? Saling menghargai. Saling menghargai. Selain itu? Cinta lingkungan. Iya, cinta lingkungan bisa. Apa lagi? Ada? Tambahan lagi. Nah, nilai itulah yang perlu kita terapkan di sekolah sehingga memunculkan yang namanya budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu perlu ditanamkan beberapa konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Apakah paradigmanya? Yang pertama itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira kalau di sekolah kita ini memiliki murid-murid yang berbudaya positif, otomatis kita harus menerapkan yang namanya apa gitu, supaya sekolah kita ini teratur. Siswa-siswanya harus apa? Iya, siswa-siswanya harus disiplin. Siswa-siswanya harus disiplin. Nah, untuk mencapai semua itu maka murid harus disiplin. Bagaimana caranya? Nah, biasanya kita mengaitkan ya disiplin itu dengan taat peraturan. Iya tidak? Ya, taat peraturan, patuh. Apakah bisa kita mengontrol anak kita? Bisa atau tidak? Tidak. Iya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Bapak Ibu coba genggam tangannya. Semuanya genggam tangannya.
dalam kepalan tangan kita ini ada emas, ada intan, ada berlian. Nah, tentu kita sayang kan? Nah, kenapa kuat kita pegang? Ternyata teman di sebelah ibu ingin mengambil emas yang ada dalam genggaman ini. Coba Bu Dewi, ambil emas yang ada dalam genggaman Bu Misri. Coba diambil. Nah, kita akan mengambil berbagai cara. Bisa kita rayu, ya enggak? Bisa dirampok, bisa dipaksa. Namanya juga kita menginginkan sesuatu yang milik orang yang tadi. Setelah kita genggam. Nah, kira-kira saya bertanya sama Bu Misri, kalau Bu Dewi mengambilnya, Ibu Misri kasih nggak? Tidak. Berarti pertanyaannya, yang punya kontrol ngasih tidak itu siapa? Apakah Bu Dewi atau Bu Misri? Bu Misri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Nah, sehingga apakah kita bisa mengontrol murid kita? Bisa kita kontrol murid kita? Bisa apa tidak? Agak. Iya. Karena murid itu rasanya juga sendiri. Iya. Karena kita nggak mungkin bisa mengontrol dalam waktu yang lama. Kita bisa mengontrol murid kita itu waktunya sebentar. Contoh di sekolah kita bisa kontrol. Apakah di rumah kita bisa kontrol? Tidak. Nah, kemudian apa itu disiplin positif? Katanya tadi kita perlu menerapkan disiplin kepada murid, ya, agar mereka berbudaya positif. Nah, disiplin positif itu apa? Ternyata disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Bukan kita yang mengontrol siswa tadi. Kontrol itu ada bermacam-macam. Ada yang datangnya dari eksternal. Eksternal itu biasanya kita tahu berarti dari luar. Ada yang satu lagi namanya intrinsik. Nah, biasa itu dari dalam. Nah, setelah kita melihat kita bisa mempraktekkan disiplin positif, berarti anak kita itu harus muncul disiplinnya dari dalam diri dia sendiri. Nah, kemudian setelah kita menerapkan disiplin kepada anak, biasanya kalau anak yang tidak disiplin akan kita beri apa? Hukuman, sanksi, ya. Biasanya akan kita beri hukuman ataupun sanksi. Nah, apakah perbedaan antara hukuman, sanksi? Sanksi bisa kita sebut dengan konsekuensi. Kemudian hukuman juga pemberian konsekuensi, ada yang positif, ada yang sifatnya negatif. Nah, kita lihat dulu perbedaannya. Hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita bisa menghukum murid, kalau muridnya takut, tidak takut gimana? Tidak bisa kan? Iya, tidak sejalan. Kemudian murid itu akan terdorong untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian anak supaya dia tidak dihukum, dia biasa menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak akan berkata jujur karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian yang membuat aturan itu siapa? Membuat aturan hukuman. Ini yang biasanya dibuat oleh guru. Kemudian si guru ini mencoba mengontrol anak itu dengan penguatan negatif. Karena anak kita kalau dihukum ada juga yang takut, ada juga yang melawan. Nah, kalau anak yang takut bisa saja dia takut ke sekolah. Kenapa? Karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian anak kita ini ada juga yang pendendam kalau dia dihukum. Biasanya itu terjadi untuk anak-anak yang sudah besar. Bahkan kita ada mendengar guru yang dicegat oleh anak muridnya karena dia dendam terhadap gurunya. Kenapa? Kenapa anak kita bisa dendam? Karena anak kita itu tadi dia dihukum, dia tidak terima. Makanya dia mendendam. Itu adalah konsekuensi daripada hukuman. Kemudian ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Mendorong anak patuh. Ya, kita melihat anak disiplin, kita beranggapan anak itu patuh. Kemudian anak belajar taat peraturan. Ya tidak, anak kita disiplin, berarti dia taat peraturan. Kemudian yang
membuat itu karena dia ada konsekuensi, yang berbuat itu dibuat oleh guru dan juga anak. Karena guru akan bertanya apabila anak melakukan kesalahan, kalau kamu berbuat salah ini, nah, konsekuensinya apa kita janjikan kemarin? Berarti anak jika berbuat salah, dia tahu konsekuensi dia apa gitu. Apa akibatnya bagi dia? Kemudian kita itu ternyata membuat konsekuensi itu, kita ternyata mengontrol anak dengan penguatan. Bukan yang negatif, tapi positif. Supaya anak menyadari kesalahannya. Yang ketiga itu ada namanya restitusi. Nah, kalau dalam restitusi, murid itu belajar menyadari kesalahan dia bisa bertanggung jawab atas perilakunya, mendorong disiplin positif. Anak itu belajar memecahkan masalah dia sendiri. Kemudian yang membuat itu adalah murid itu sendiri, bukan guru, bukan orang tua. Itulah dia restitusi. Kemudian anak paham yang memegang kontrol itu adalah diri dia sendiri, bukan guru lagi. Itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, sekarang coba kita perhatikan ada sebuah kasus. Jadi kita akan bersama-sama ya Bu Bapak. Kita akan melihat tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Anak ini terlambat, kita kasih dia tugas untuk mengerjakan, ditulis sampai 100 kalimat. Bahasanya, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya kita simpan. Berarti kalau mencatat itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Oke, ada konsekuensi, ada hukuman. Kita simpan dulu. Kemudian murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau enggak? Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kita ganti. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kita lanjutkan lagi. Berdiri di depan kelas mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi atau hukuman. Nah, untuk melihat benar tidak jawaban kita tadi. Nah, kita lihat ya, benar atau tidak jawaban kita tadi. Nah, kita ulang lagi. Kalau dia hukuman, ya, kalau hukuman itu tidak ada hubungannya langsung dengan yang kita lakukan. Contohnya mencatat 100 kali. Padahal kita terlambat. Itu kan gak ada hubungan langsung kan? Jadi itu disebut dengan hukuman. Kemudian ada contoh tadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang membuat siapa? Dia. Kemudian yang menghapus? Dia. Itu adalah konsekuensi karena dia berhubungan langsung. Artinya dia saat itu mencoret, dia juga disuruh membersihkan. Sadar sendiri ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Iya, itu konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham antara beda hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata itu semua memiliki motivasi. Saya katakan tadi, ada motivasi yang dari dalam, ada yang dari luar. Menurut Dian Joseph, dia menyatakan 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama motivasinya itu
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, anak kita karena ada peraturan sekolah, jika dia terlambat, dia akan dihukum mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Dia takut. Jadi untuk menghindari itu, dia hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, kita akan berkata di dalam kelas, anak ibu, jika kamu hadir setiap hari tidak pernah terlambat, maka ibu akan memberikan kamu imbalan atau penghargaan berupa bisa saja uang, bisa saja hadiah yang lain. Dia termotivasi. Tapi motivasi itu bukan dari dalam dirinya, tapi itu dari eksternal karena dia mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini barulah motivasinya yang berasal dari dalam diri karena kesadaran dia sendiri. Nah, kemudian ada lagi bahasanya dihukum oleh penghargaan. Bahasanya udah penghargaan tapi kok dihukum gitu ya. Nah, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak supaya mereka itu tanggung jawab, kemudian ataupun kepada murid, ya, kemudian seorang karyawan supaya mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas. Sebenarnya penghargaan yang kita kasih itu bukan kita memuji atau mengapresiasi, tapi sebenarnya kita itu berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka itu tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alficon. Nah, contoh kalau dihukum oleh penghargaan, misal kita kan ada sistem ranking ya kan? Ada kan kalau sebelumnya dulu, kalau kurikulum mereka kan sudah tidak ada, tapi sebelumnya kita menggunakan sistem ranking. Nah, anak yang ranking kita kasih hadiah tidak? Kita kasih hadiah. Nah, anak yang dapat hadiah, dia akan merasa senang. Namun, anak yang tidak, dia merasa tidak senang. Dia kecewa. Saya telah belajar bersungguh-sungguh, ternyata saya tidak mendapatkan penghargaan ataupun hadiah. Nah, kemudian ada anak yang ranking 1 dapat hadiah, yang ranking 2 sudah belajar sungguh-sungguh, padahal dia ranking 2, cuma dia merasa kecewa. Jadi yang ranking 2 ini yang merasa dia seperti mendapat penghargaan tapi dihukum. Karena sesungguhnya dia sudah belajar bersungguh-sungguh, tapi ternyata hanya dapat ranking nomor 2. Makanya dikatakan penghargaan itu bisa menghukum. Nah, kemudian penghargaan itu ada mempengaruhi juga antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu dikatakan efektif jika kita melakukannya tuh menginginkan itu dalam jangka waktu pendek efektif. Contohnya apa? Misal ya, kita memberikan penghargaan untuk seseorang dia misalnya rajin membaca. Siswa kita rajin membaca, dia dari tidak bisa jadi bisa membaca. Berarti dia akan belajar bersungguh-sungguh. Pengaruh itu apa? Hanya pengaruh jangka pendek. Apabila kita memberi penghargaan lagi, namun dia sudah lancar membaca, akhirnya apa? Dia hanya mengharapkan penghargaan, tapi nilai kebahagiaan diri dia sendiri sudah tidak dipikirkan. Dia sudah tidak tahu lagi kegiatan yang dilakukannya itu baik. Bukan nilai itu yang dipandang, tapi hadiahnya, penghargaan tadi, imbalan tadi yang dipandang. Makanya dikatakan pengaruh penghargaan itu dalam jangka panjangnya tidak berhasil. Dia hanya berhasil pada jangka waktu pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita akan mendapatkan penghargaan kalau kita sesuai yang diminta. Kalau tidak sesuai, dapat nggak kita penghargaannya? Tidak. Makanya dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Contoh, Bu Iin sama Bu Kasri ini bersahabat baik.
Ya, kemudian sama-sama belajar, sama-sama berusaha. Dan ternyata hanya Bu Iin yang berhasil. Dia yang dipuji-puji. Padahal sama-sama berusaha keras dengan Bu Kasri. Jadi Bu Kasri merasa bagaimana? Saya sudah berusaha, tetapi cuma Bu Iin yang dipuji-puji. Akhirnya apa? Ada rasa iri, ada rasa marah. Akhirnya Bu Kasri dengan Bu Iin hubungannya kurang baik. Walaupun semulanya dia berteman baik. Makanya itu dikatakan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, penghargaan juga ternyata bisa mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Mengapa dikatakan demikian? Karena ada studi kasus. Ada seorang siswa, dia dikatakan kalau seandainya kamu menjawab soal ini akan mendapatkan hadiah 100.000. Temannya yang lain tidak. Ternyata setelah dikasih ataupun diberikan soalan, bukan anak yang dikasih imbalan tadi yang banyak benarnya, malah anak yang tidak dikasih apa-apa, dia yang banyak benar menjawab. Makanya dikatakan penghargaan itu mengurangi ketepatan dan kualitas. Padahal seharusnya kita berasumsi udah ditawari uang tentu dia jadi banyak jawaban benar. Ternyata tidak. Kemudian katanya penghargaan itu menghukum. Ya, menghukum untuk yang tidak mendapat penghargaan. Karena sejatinya mereka sudah berusaha bersama-sama. Ternyata mereka tidak mendapatkannya. Kemudian dalam mewujudkan suatu budaya positif di sekolah, kita juga harus memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berarti di sekolah kita harus membuat keyakinan. Keyakinan itu apa? Itu adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Jadi saya tanya ibu-ibu, di kelasnya sudah ada yang buat keyakinan kelas? Sudah ada yang buat? Belum. Nah, sekarang kita coba. Saya sudah buat itu keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, nanti akan saya kasih contohnya. Nah, sekarang kesepakatan itu menetapkan harapan untuk semua orang di kelas, kemudian mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, keamanan. Keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan nilai-nilai yang mau kita sepakati satu kelas. Misalnya di kelas ini kita ingin nilai-nilainya misal nilai saling menghargai. Ya udah kita buat. Kemudian keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu kata-kata negatif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ingin membuat keyakinan kelas, kata-kata tidaknya diganti. Jadi kira-kira apa ibu? Buang sampah pada Iya, buang sampah pada tempatnya. Ya, kenyataan yang negatif tadi kita ganti dengan yang positif. Nah, di sini ada keyakinan sekolah dan ciri-cirinya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal. Keempat, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Kemudian sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di kelas. Tidak perlu yang jauh-jauh, tapi pernyataannya yang ringan-ringan saja. Kemudian, semua warga kelas itu ikut bercurah pendapat. Semuanya ikut. Pendapatnya apa? Kira-kira keyakinan kelas kita mau bikin apa? Semuanya mengatakan pendapatnya masing-masing. Setelah itu kita bersedia meninjau keyakinan kelas yang telah kita buat dari waktu ke waktu. Kalau dulu kita namanya kan peraturan kelas. Nah, kalau sekarang keyakinan kelas, peraturan kelas dibuat guru, keyakinan kelas dibuat bersama. Jadi katanya dibuat sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi waktu saya membuat keyakinan kelas. Boleh kita lihat sama-sama. Nah, ini sengaja saya cepatkan. Nah, di sini masing-masing siswa mereka mencurahkan pendapatnya. Keyakinan kelas di kelas itu apa saja. Jadi masing-masing mereka mencurahkan pendapatnya. Setelah itu
ditempelkan di papan tulis. Alasannya di situ supaya kita semua bisa melihat. Jadi setelah itu keyakinan kelas kita baca, ada yang sama, ada yang tidak. Iya, setelah dikelompokkan akhirnya kita menentukan beberapa saja yang diambil. Nah, itu adalah cara membuat keyakinan kelas. Sekarang ya, kita lanjutkan. Ini adalah dokumentasi ya, saya melakukan kegiatan di kelas kemarin. Nah, ini setelah kami dapat, saya buatkan, kemudian ditempel. Ditempelnya di dinding yang bisa dilihat oleh semua anak-anak. Kami membuat dokumentasi, kemudian keyakinan kelas kami itu cuma 5. Yang pertama itu hadir ke sekolah tepat waktu, melaksanakan piket, kemudian saling menghormati, ada di situ poinnya jujur, berbicara sopan dan santun. Karena inilah kesepakatan keyakinan kelas di kelas 4A. Kemudian selanjutnya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu jika kita ingin mendapatkan sekolah yang berbudaya positif? Yang pertama adalah kebutuhan kita, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ada yang tahu kebutuhan kita bertahan hidup apa aja? Iya, ada sandang, pangan, papan. Bahasa sederhananya kita makan, minum, pakaian. Kemudian mungkin bisa saja rumah, asuransi kesehatan mungkin bisa juga. Ya, namanya juga kita bertahan hidup. Bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang paling utama. Kemudian yang kedua, kita juga ternyata membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang kita butuh dari siapa saja? Orang terdekat, bisa saja yang punya suami, orang tua, lagi anak, teman. Kemudian kita di lingkungan sekolah, tentu kita juga ingin rasa diterima, iya tidak? Iya, rasa diterima di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, di pertemanan, ya. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Bahasanya tinggi ya, Bu. Power. Ternyata kekuasaan ataupun penguasaan itu adalah kita itu pengen diakui. Misalnya kita hebat atau bisa di bidang tertentu. Kita pengen orang yang di lingkungan kita tuh tahu dan menghargai. Ibaratnya kita pengen diakui oleh semua orang. Jadi kebutuhan itu namanya penguasaan ataupun kekuasaan. Selanjutnya yang keempat, ini kita juga mau yang namanya kebebasan. Nah, apa itu kebebasan? Kita bebas untuk menentukan pilihan, tidak dikekang orang, tidak dipaksa orang. Ternyata kita butuh itu. Kita butuh menjadi diri sendiri. Mungkin kita bisa pergi jalan-jalan. Itu semua pilihan kita sendiri. Tidak orang yang memaksa. Terakhir kebutuhan kesenangan. Kita juga ingin tertawa, ingin happy-happy, ingin senang, ya, ingin berteman dengan siapapun. Itu adalah kebutuhan kita untuk kesenangan. Nah, kita lihat contoh kasus. Nah, tahun ini Dimas itu genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira itu kebutuhan apa yang dia inginkan? Apakah penguasaan,
pilihan, apakah kasih sayang ataukah kesenangan? Power. Iya. Aku merasa senang. Aku merasa bangga dan keren. Apa tadi? Power. Power ataupun kekuasaan dan penguasaan. Karena dia merasa bangga, keren. Oke. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Dia sama-sama temannya. Apa? Kesenangan, kemudian penguasaan, kasih sayang, apa lagi? Nah, kita tinggalkan dulu. Jadi Itu penguasaan. apa? Senang, puasa, kekuasaan, apa lagi? Kasih sayang. Biar bisa jalan-jalan. Iya, dia membutuhkan kasih sayang. Jadi dia belajar nyetir biar bisa jalan-jalan sama teman-temannya. Kemudian ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, dia ini pilihan. Apa tadi pilihan? Kesenangan itu tadi. Nah, ke penguasaan. Kita lihat menyetir mobil itu seru. Penguasaan ya, nyetir mobil itu sorry. Seru, dia seru. Oke, kesenangan. Nah, kira-kira udah disimpan jawaban masing-masing? Nah, kita lihat benar nggak jawaban kita tadi? Nah, aku merasa bangga dan keren. Ternyata kebutuhannya itu adalah penguasaan ataupun power. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil, ternyata dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Iya, itu pilihan dia. Berarti yang dibutuhkan adalah kebebasan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Baru itu kesenangan. Jadi sekarang ibaratnya kita sudah dapat pemahaman mana yang penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan juga kesenangan. Ingat ibu-ibu, kebebasan artinya dia bebas melakukan pilihannya sendiri. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi ataupun posisi kontrol guru. Nah, yang pertama ada katanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Ada juga posisi sebagai pemantau dan juga manajer. Nah, dari bahasanya saja penghukum. Berarti ini kita berpikir guru-guru yang sering menghukum. Nah, apakah kita termasuk dalam itu? Nah, kita lihat. Penghukum itu adalah seorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya dia akan berkata dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, memarah-marah, berkata kasar, bahkan ada yang sampai menggunakan fisik. Nah, itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, coba kita merenung, kira-kira kita pernah nggak melakukan hal ini? Selain daripada fisik, tapi kita menghukum secara verbal, kita marah kepada siswa. Pernah? Iya. Nah, kita pernah melakukan hal ini. Ternyata kita memegang posisi kontrol itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, dia menggunakan keheningan, tapi membuat orang tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kita pernah nggak kita bilang sama murid, kamu nggak kasihan sama ibu? Pernah nggak? Karena kita udah terlalu marah, kita bisa juga menggunakan kata-kata seperti itu. Saking lembutnya, tapi anak itu tadi, bagi yang merasa, dia akan merasa bersalah. Itulah. Nah, itulah dia pembuat merasa bersalah. Kira-kira kita pernah buat? Kita pernah tidak? Tidak ada posisi. Ya. Selanjut teman. Kemudian ada lagi yang namanya teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pernah juga kita menjadi teman bagi murid kita. Menurut kita itu bagus, tapi terkadang jika kita tidak mengabulkan permintaan murid kita, mereka kecewa nggak sama kita? Karena dia sudah menganggap kita temannya. Tapi kalau nggak kita
turuti, dia akan menganggap diri kita, oh ibu ini nggak seru, masa gitu aja nggak boleh. Kemudian kadang kita sebagai posisi teman, kita menutupi juga kesalahan anak, ya, karena sebagai posisi teman supaya anak itu merasa nyaman. Paling kita di kelas tinggi ya. Iya, biasanya terjadi untuk di kelas-kelas tinggi. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau. Memantau itu kan artinya mengawasi. Kita sebagai guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Guru pada posisi ini, Pasti. dia melihat peraturan dan konsekuensi. Ya, pasti. Dia bertanya, udah berapa kali kamu tidak hadir? Konsekuensinya apa? Apakah kita suruh bawa ini, suruh bawa itu? Panggil orang tua. Panggil orang tua, konsekuensi. Ada sebab, ada akibat. Kita akan memberi anak konsekuensi. Berarti posisi kita sebagai Pemantau. pemantau. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini, kita sebagai guru berbuat sesuatu dengan murid, kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Nah, kita juga memberi kesempatan murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan kita yang menentukan. Kalau kamu berbuat ini, kamu harus seperti apa? Enggak. Tapi dia sendiri berpikir, oh misalnya sebuah kasus saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Coba kamu pecahkan sendiri. Apa sih masalahnya kok bisa terlambat? Pokoknya kesiangan. Bahkan kadang, kenapa kesiangan? Ternyata dia main game. Tidurnya hari Sabtu. Makanya solusinya apa? Kita tanyakan sama anak itu sendiri. Mau apa? Diapain? Ya, jadi anak itu akan berpikir sendiri, oh ternyata supaya bangunnya cepat, jangan main game lagi sampai tengah malam. Jadi anak itu dia Tersisa. biar cepat bangunnya. Nampak? Enggak. Nah, coba kita lihat 5 posisi kontrol restitusi. Ternyata motivasi itu tadi saya katakan ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu ada posisi sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Itu adalah eksternal karena dari luar. Kalau teman dari luar apa dari dalam motivasinya? Luar juga, karena bukan diri sendiri, tapi dari orang lain. Kemudian ada pemantau. Memang sih perilakunya itu kontrol positif, namun hal itu berasal dari luar, bukan dari diri murid itu sendiri. Nah, motivasi yang terakhir itu intrinsik, yaitu berasal dari dirinya sendiri, dari dalam. Makanya diharapkan posisi guru itu sebagai manajer. Artinya manajer itu kadang bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, ya. Jadi manajer itu tidak fokus hanya manajer saja, tapi dia mencakup ke teman ataupun pemantau. Nah, kalau kata-kata guru berbuat, mereka akan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, ya, itu termasuk seorang guru yang memegang sebagai kontrol penghukum. Kemudian kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, berarti ada hukuman. Iya, itu berarti namanya sebagai penghukum. Ya. Kemudian hasilnya, anak biasa akan jadi pendendam. Anak akan menjadi pendendam karena dia dihukum tadi. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan berceramah, ya. Kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya. Hasil Ya kan, Bu. akan yang didapatkan murid apa? Akhirnya murid apa? Dia akan berbohong, menyangkal supaya tidak merasa bersalah. Sudah tidak disalahkan gurunya, dia akan menyangkal dan dia akan berbohong. Kemudian teman. Nah, kalau teman ini, kata-kata gurunya gini, lakukan demi ibu ya. Ya sudah, nanti gak apa-apa, ibu yang akan tangani. Nggak bisa tuh. Nah. Sekarang kok. Itu posisi sebagai teman. Akhirnya muridnya apa? Ketergantungan
ketergantungan sama gurunya. Itu sepele. Iya, dia hanya pun peduli dengan guru yang satu itu aja. Menyepelekan ya. Iya, sama guru yang lain tidak, karena guru yang lain dia tidak menganggap sebagai teman. Jadi beda guru, beda perlakuan. Kemudian kalau seandainya pemantau guru sebagai pemantau, dia akan menghitung si A terlambat berapa kali, si B terlambat berapa kali. Dia akan memantau dan menghitung. Kemudian ada konsekuensi yang akan diberi. Nah, paling guru itu akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah terjadi sekarang? Ini pada posisi ini guru itu bersuara datar. Kalau tadi sebagai teman lembut, membuat rasa bersalah, suaranya lembut. Nah, kalau pemantau dia akan bersuara datar. Tidak ada anak yang dianggapnya teman, pokoknya sama semuanya. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, kemudian kalau hasil yang didapatkan itu, nah, bisa dievaluasi. Kalau posisi sebagai pemantau, kemudian anak ini merasa diawasi, namanya juga dipantau, berarti mereka merasa diawasi oleh gurunya. Apabila tidak diawasi, mereka akan berbuat sesuka hati. Kemudian yang manajer ini kalau siswanya melakukan suatu kesalahan, gurunya tidak langsung menyalahkan, tapi dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih sebabnya anak ini melakukan hal tersebut? Nah, kemudian posisi manajer itu, guru akan bertanya keyakinan kelas. Apa sih yang mereka langgar? Kemudian anak akan menjawab dan melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Anak sendiri yang mencari solusinya, bukan gurunya. Kemudian yang hasil didapatkan adalah menguatkan watak atau karakter murid. Karena yang mencari solusi adalah diri mereka sendiri. Nah, ini ada pernyataan dan kalimat. Mari kita sama-sama menjawab. Nah, siapa yang mengatakan itu dia guru pada posisi apa? Contoh yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi gurunya sebagai siapa nih yang bilang kecewa? Tadi berarti tadi Suaranya lembut. yang lembut tadi ya, merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Ini posisi kontranya si pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Suaranya keras. Iya, Hukuman. penghukum, guru sebagai seorang penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, iya, sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ada lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai siapa tuh? Kamu selalu sebagai terakhir. Penghukum. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Sebagai siapa nih posisinya? Bintang. Apa? Kamu tidak bisa mendapatkan ini. Nah, pemantau. Lanjut. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ada tadi kata-katanya, coba ingat apa ya? Apakah pemantau? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah? Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Langsung dia jas siswanya. Iya, penghukum tanpa bertanya langsung jas dengan suara yang keras. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Kita lihat jawaban kita bersama. Nah, ada penghukum, ada teman. Iya, silakan dengan aplausnya. Nah, ternyata berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, kita membangkitkan rasa bersalah anak. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan
lakukan untuk kamu? Ternyata posisinya sebagai teman, karena dia menganggap siswanya sebagai teman. Nah, kalau yang manajer, dia akan menanyakan solusi penyelesaian masalah, restitusi. Nah, tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya, restitusi itu apa? Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga bisa memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka yang melakukan kesalahan tidak langsung dikeluarkan dari kelasnya, tidak dijauhi teman-temannya, tapi kita membawa mereka masuk ke dalam kelompoknya, ya, tapi menjadi karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, ternyata ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dia juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kita tidak memaksa anak, tapi kita memberikan tawaran untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kesadarannya sendiri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia. Kadang ada siswa kita, ternyata dia itu mencari perhatian. Berarti itu masuk kebutuhan apa? 5 kebutuhan dasar manusia. Mencari perhatian. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu juga fokus pada karakter anak, bukan tindakan mereka. Kemudian dia fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk mendapatkan budaya positif, untuk mendapatkan supaya kita ini menjadi guru yang manajer. Kira-kira saya bertanya sama ibu-ibu, pengen nggak menjadi guru yang memiliki posisi sebagai manajer? Tentu kita pengen. Makanya untuk mendapatkan hal itu, kita harus melakukan namanya segitiga restitusi. Nah, melakukan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak kita misalnya ada yang terlambat, kita tidak boleh menjadi guru pemukul, langsung kita marah-marah, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kira-kira kita tanyakan mengapa mereka bisa terlambat, ya kan? Kita jangan menjudge mereka. Ibaratnya kita besarkan dulu hatinya. Kita bisa juga mengajukan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita masuk ke dalam dunia anak, kita besarkan hatinya dan tidak menyalahkan dia pada saat itu. Biasa kadang anak kalau dia berkelahi langsung dia ngadu, bla bla banyak aduannya. Ya, jangan kita bela, jangan kita salahkan, tapi kita besarkan dulu hatinya. Seolah-olah kita masuk dalam dunianya. Kemudian setelah itu, setelah dia stabil, yang tadinya emosi, kita stabilkan dulu identitasnya. Akhirnya dia tenang. Setelah tenang, baru kita validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk ke permasalahannya. Nah, baru kita tanyakan, kamu tentu punya alasan kan melakukan itu? Dia akan menjawab begini dan begitu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat kebutuhan itu? Kita memvalidasi tindakan anak. Tindakan yang salahnya yang mana? Kita validasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi kita sudah buat keyakinan di kelas kita, kalau dia melanggar, kita tanya sama dia, keyakinan apa yang telah dia langgar? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dia akan menyebutkan ini dan itu. Nah, kira-kira yang mana yang kamu langgar? Dia tentu tahu, oh ternyata yang ini. Nah, kita bertanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah tindakan kamu sudah benar? Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Kita akan bertanya supaya anak
mencari solusinya sendiri. Nah, ini adalah praktek segitiga restitusi yang kemarin saya praktekkan kepada siswa saya. Ini adalah siswa saya, dia melakukan kesalahan. Kesalahannya itu dengan temannya. Dia berkelahi dengan temannya. Ya, itu kemarin praktek yang saya lakukan terhadap murid saya. Si Nurul dan Akila ini mereka bertengkar. Nah, si Nurul menggunakan kata-kata yang kasar. Terakhir saya panggil, saya tanyakan, ternyata penyebabnya si Akila itu tidak sengaja menumpahkan makanan Nurul. Nurul ini mau makan, dia lapar. Jadi karena lapar, tumpah makanannya, dia jadi emosi. Sehingga dia marah. Nah, sebelum itu saya panggil, tapi saya stabilkan dulu identitasnya dengan menanyakan penyebabnya. Kemudian setelah stabil identitas dia, saya validasi tindakannya yang salah. Ternyata dia marah-marah menghakimi temannya. Apakah itu benar? Ya kan? Perlakuan dia kepada temannya itu benar. Dia menjawab sendiri, ternyata tidak. Nah, seharusnya kamu harus bagaimana? Itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas yang telah dilanggar dia itu adalah saling menghormati. Dia tidak menghormati rekannya, sehingga dia mencari solusinya. Jika dia marah, dia harus bisa mengontrol dirinya. Nah, demikianlah praktek segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah mencoba praktek restitusi? Belum. Nah, praktek restitusi ini tidak mesti harus 3 itu. Langkah-langkahnya boleh 2, boleh 1, ataupun langsung menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar. Tidak harus. Tapi jika kasus itu besar, kita wajib mengikuti 3 langkah-langkahnya. Nah, kemudian dari pembahasan saya dari pertama sampai saat ini, ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh Bu Bisi. Silakan. Nanti di dalam menanamkan nilai keyakinan kelas ya Bu. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Untuk menanamkan nilai keyakinan kelas itu kan seperti kesepakatan bersama tadi ya. Jadi sekiranya ada beberapa pendapat anak yang tidak kita ambil di dalam kesepakatan itu, bagaimana menyikapinya supaya anak itu tadi tidak merasa kecewa pendapatnya tidak dipakai? Nah, untuk pertanyaan Bu Misri, kira-kira kan kesepakatan kelas itu kan surat pendapat kita bersama. Siswa semua berpendapat. Ada yang sama, ada yang kita ambil, kemudian ada yang tidak. Nah, untuk yang tidak, kita akan bertanya kepada mereka semua. Kira-kira pendapat mereka ini masuknya ke dalam yang mana gitu. Iya, dikelompokkan. Kira-kira pendapat itu masuknya kemana gitu. Iya, jadi kita ambil yang bisa kita sepakati bersama aja, yang kira-kira siswa kita sanggup dan bisa. Tidak harus sampai 10, 15, enggak. Kita ambil 3 udah Bapak. Keyakinan kelas yang kira-kira mampu. Karena apa? Karena kalau keyakinan kelas itu dilanggar, masuklah kita ke tahapan segitiga restitusi. Kita bisa berangsur-angsur. Nah, kemudian ini tidak mutlak. Misalnya kita buat keyakinan kelas ini untuk 1 tahun gitu. Tidak mutlak 1 tahun. Kalau seandainya ada yang perlu kita tambah, misalnya baru berjalan 2 bulan, 3 bulan, boleh kita ubah. Iya, keyakinan kelas itu tidak mutlak untuk 1 tahun. Artinya 2-3 bulan, kalau ada nilai yang perlu kita tambahkan di situ, boleh kita tambahkan. Ya. Jadi, gimana Bu Misri? Sudah pas? Ya, terima kasih. Untuk ibu yang lain ada pertanyaan? Iya. Nah, jadi untuk diseminasi kita pada hari ini sampai sekian.
Jadi harapan saya kita bersama-sama membangun budaya positif di sekolah. Dan kita pun berharap kita akan menjadi seorang guru yang berposisi sebagai manajer. Karena manajer itu mencakup sebagai teman juga iya, sebagai pemantau juga iya. Penghukum tidak, karena penghukum itu tidak, ya, karena kita akan menyakiti perasaan anak, ya. Ada banyak dampak negatifnya. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak Guru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ibu-ibu ya. Hari ini Refleksi. Membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 4A yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023, murid-murid saya sangat semangat dan antusias dalam membuat keyakinan kelas. Diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif terhadap rekan guru saya laksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 di SD Negeri 011 Tanjung Penyembal dan dihadiri sekitar 10 orang guru. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata. Saya sangat bersemangat dan ingin terus berubah ke arah yang lebih baik, berkolaborasi dengan warga sekolah dalam menerapkan budaya positif di SD Negeri 011 Tanjung Penyembal. Kita masya ke berbagai tempat, jauhnya berjalan, terasa lelah. Inilah aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.